Tahukah kamu bahwa 95% kesuksesan yang terjadi di dunia itu karena dihasilkan oleh spiritual? Hai guys, perkenalkan saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Tahukah kamu bahwa 95% kesuksesan yang terjadi di dunia itu karena dihasilkan oleh spiritual? Apa yang dimaksud dengan spiritual? Saya akan cerita sedikit tentang masa lalu saya yang berhubungan dengan spiritual ini. Jadi spiritual yang saya alamin, jadi dulu ketika saya masih kecil, saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Jadi dari kecil itu saya sudah terobsesi untuk mencari uang. Dan seperti video sebelumnya saya pernah cerita bahwasanya waktu kecil, terutama ketika saya mulai menginjak usia 14 tahun, 15 tahun, saya mencari uang dengan cara yang negatif. Jadi saya mencari uang dengan berharap di angka. Jadi dulu ada yang namanya togel. Jadi saya mengharapkan bisa mendapatkan uang dari togel. Karena sangat terobsesinya saya dengan uang, saya pernah sekali bersama teman saya berdua kami minta angka di kuburan agama Muslim. Jadi pas kebetulan dulu rumah saya, di gang rumah saya itu, gang kecil itu ada kuburan. Dan di dalam kuburan itu, di tengah-tengah kuburan ada pohon Kamboja yang begitu besar. Dan kata orang-orang di sana, kata orang-orang kampung kami, pohon tersebut itu ada penunggunya. Nah, jadi saya sama teman saya berdua itu di saat maghrib, di mana senja sudah mendekati gelap, kami ke kuburan itu, ke pohon itu. Kami membawa sesajen berupa kemenyan, rokok, dan rokok yang dulu, kalau Anda tahu dulu ada rokok yang dibungkus, dibalut begitu ya. Nah, jadi kami bakar kemenyan dan kami tulis angka dari 0 sampai 9 di kertas kecil, terus kami lipat dan kami minta angka. Dan saya masih ingat waktu itu kami mintanya dengan cara begini, "Datuk, kami lagi butuh uang, tolong beri kami angka supaya kami bisa kena di togel." Nah, dari saat itu kami percaya bahwasannya pohon Kamboja itu ada penunggunya. Dan setelah setengah jam menunggu, benar 4 angka yang dikasih oleh pohon Kamboja itu, penunggu pohon Kamboja itu, 4 angka yang dikasih itu tembus ke belakang. Jadi kan ada 0 sampai 9, 10 kertas, yang angkanya tembus itu cuma 4. Dan akhirnya kita beli angka itu. Dan tahukah Anda, tidak ada yang kena. Nah, jadi di sini bukan masalah di angkanya. Di sini saya mau membahas soal apa yang kita percayai. Ada kekuatan dari dunia ini, saya nggak tahu itu apakah dari setan, apakah dari iblis, apakah dari, yang pasti ada power, ada kekuatan dari alam semesta yang akan mewujudkan apa yang kita percayai. Nah jadi saya percaya bahwasanya pohon Kamboja itu ada penunggunya. Dan benar, 4 angka tersebut tembus ke belakang. Jadi kita tulis di sini 4, tembus ke belakang 4. Jadi disinilah saya belajar. Ketika saya udah mulai mengerti soal kebenaran, sekarang saya mengerti apa yang kita percayai. Terutama di alam bawah sadar kita, apa yang kita percayai. Alam semesta akan membuat apa yang kita percaya itu jadi nyata. Nah, disinilah yang dimaksud dengan spiritual di awal yang dibahas. 95% kesuksesan di dunia itu dihasilkan oleh spiritual. Jadi setelah saya baca buku orang-orang sukses, ternyata mereka melakukan sebuah spiritual yang membuat mereka itu menjadi orang terkaya di dunia. Spiritual yang mereka lakukan itu apa? Ya seperti saya ngomong, saya percaya dengan pohon Kamboja ada penunggunya, dan akhirnya benar dijadikan kenyataan. Mereka percaya, orang-orang kaya, orang-orang sukses, mereka percaya mereka adalah orang kaya, mereka adalah orang sukses. Makanya terjadilah kepada mereka. Jadi power, kekuatan yang ada di dalam semesta mewujudkan apa yang mereka percayai.
Oke, inilah yang disebut dengan belief system, sistem percaya. Sistem percaya. Jadi, jika Anda ingin sukses, ingin menjadi orang kaya, Anda harus percaya dulu Anda adalah orang kaya, Anda adalah orang sukses. Itu yang harus Anda percaya dulu. Karena seperti tadi yang saya bahas soal kita minta di kuburan, di pohon kamboja tersebut, itu benar-benar terjadi. Dan bahkan kita juga ada minta di patung-patung dewa. Oke, dan itu juga tembus, karena saya percaya dewa itu ada waktu itu. Tembus juga angkanya. Nah, disinilah saya mulai mengerti, ternyata benar. Ternyata benar. Alam semesta ini memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa yang kita percayai. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu percayai. Hati-hati dengan apa yang Anda percayai. Jika Anda percaya Anda adalah orang miskin, terlahir miskin, maka jadilah sesuai dengan apa yang Anda percaya. Karena apa? Alam semesta akan mewujudkannya. Oleh karena itu, apapun yang Anda ingin lakukan, metode apapun yang ingin Anda lakukan, pertama, percaya dulu, itu akan berhasil. Yang kedua, percaya dulu Anda adalah orang kaya. Dan yang ketiga, percaya dulu Anda adalah orang sukses. Oke? Dan selanjutnya, setelah Anda percaya, step 2-nya, Anda harus visualisasi. Inilah belief system. Yang pertama percaya, yang kedua visualisasi. Visualisasikan apa yang Anda percaya. Jadi Anda memvisualisasikan diri Anda itu sudah sukses ke depan. Jadi seperti saya memvisualisasikan diri saya, kelak saya akan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Saya memvisualisasikan saya akan menjadi seorang pembicara, saya akan mengubah banyak kehidupan orang. Saya akan berbicara dari mimbar satu ke mimbar yang lain. Saya akan membangun banyak gereja, saya akan membangun banyak masjid untuk Indonesia ini. Itu yang saya visualisasikan. Dan saya percaya itu akan terwujud. Oke, dan inilah yang Anda harus lakukan. Percaya dulu. Dan yang kedua, visualisasikan. Oke, ini namanya belief system. Sistem percaya. Nah, bagaimana cara supaya sistem percaya ini bisa Anda lakukan dengan benar? Yang pertama, Anda harus punya yang namanya desire. Desire, keinginan. Apa keinginan Anda? Jika Anda tidak punya keinginan, Anda tidak akan bisa memvisualisasikan apa yang Anda mau. Anda tidak bisa mempercayai apa yang Anda mau. Karena apa? Anda sendiri tidak tahu apa yang Anda mau. Jadi Anda harus jelas dengan apa yang Anda mau. Masa depan Anda ingin seperti apa? Anda ingin menjadi siapa? Itu harus jelas dulu. Desire. Oke? Dan kemudian yang kedua adalah direction. Arah. Anda harus melakukan apapun yang Anda lakukan setiap harinya, arahnya harus benar ke desire yang Anda tentukan. Ke desire yang Anda mau. Pastikan apapun yang Anda lakukan, apapun yang kamu lakukan, arahnya sudah benar. Oke, arahnya mengarah kepada desire yang kamu mau, yang Anda mau. Oke, nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tahu bahwasannya metode yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan setiap harinya, itu arahnya sudah benar. Caranya gampang, cek suara siapa yang Anda dengar. Oke, jika Anda mendengar suara-suara dari berita negatif, suara-suara dari gosip, suara-suara dari orang-orang yang nggak jelas statusnya, suara-suara dari orang-orang yang Anda tahu dia belum sukses, sudah dapat dipastikan Anda mengikuti suara yang salah dan arah Anda pasti salah. Tapi jika Anda mendengar suara miliarder, suara-suara orang sukses, suara-suara orang terkaya di dunia, suara-suara mentor Anda, maka dapat dipastikan juga arah Anda sudah benar. Oke, jadi pastikan suara yang Anda dengar itu dari orang yang sudah benar juga, orang yang sukses. Oke, karena itu yang menentukan. Setiap apapun yang kita lakukan, itu selalu kita basically-nya berdasarkan suara yang kita dengar dan buku yang kita baca. Oke? Nah, dan yang ketiga adalah disiplin. Disiplin, oke? Seperti yang Anda tahu, banyak orang sukses, banyak motivator, banyak coach bisnis, pelatih bisnis mengajarkan Anda cara sukses yang paling gampang, yaitu apa? Meniru orang yang sudah sukses. Sangat gampang dan itu benar apa adanya. Namun, ketika Anda meniru orang sukses, Anda harus mau menerima prosesnya. Karena semuanya selalu berbicara tentang proses dan semuanya all about proses. Anda harus mau prosesnya. Anda harus mau diproses. Dan di dalam proses itu, supaya Anda berhasil, Anda perlu disiplin. Oke, seperti yang Anda tahu, disiplin itu menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan itu menghasilkan pertumbuhan. Jadi Anda harus disiplin. Oke, jadi ingat saja, kalau Anda mau sukses, Anda mau spiritual Anda kuat, lakukan 3D.
desire, direction, dan disiplin. Oke? Jadi saya akan ulangi kembali. Percaya apa yang Anda mau akan terwujud. Apapun yang Anda lakukan, semua harus sesuai dengan apa yang Anda mau, desire tersebut. Oke? Percaya dan visualisasikan. Visualisasikan. Jadi setiap pagi lakukan hal ini. Oke, lakukan spiritual ini. Yang pertama, peganglah dada kamu, dada Anda, dan katakan kepada diri sendiri, saya adalah orang kaya, saya adalah orang sukses. Katakan itu kepada diri sendiri. Katakan terus setiap harinya sebelum Anda memulai segala aktivitas. Oke, kemudian pegang kepala Anda dan berkatalah, saya punya millionaire mindset. Saya punya millionaire mindset. Oke, ini adalah sebuah spiritual yang kebanyakan orang sukses lakukan. Dan Anda pasti akan menemukan di video lain yang mengajarkan hal yang sama. Karena memang ini sudah terbukti, metode yang sudah terbukti. Oleh karena itu, saya sharing kepada Anda, lakukan itu kalau Anda mau sukses. Oke? Jadi saya ulangin lagi, percaya, visualisasikan, dan untuk membuat kedua ini berhasil, lakukan 3D, desire, direction, dan disiplin. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan jangan menyerah di dalam proses. Jangan menyerah, tapi terus berlatih, latih dirimu untuk bisa mengatasi segala problem. Oke? Dan saran saya tetap belajar, baca buku, ikut seminar, lihat YouTube. Oke? Cara sukses itu banyak. Tetapi kegagalan itu selalu sama buat setiap orang. Kegagalan selalu sama buat setiap pengusaha. Anda harus tahu kegagalan apa yang dialami oleh orang lain, belajar dari kegagalannya, dan agar ketika Anda menemukan masalah yang sama, Anda tahu bagaimana cara menghadapinya. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Share ke teman-teman Anda, share ke kenalan-kenalan Anda, saudara-saudara Anda yang Anda kasihi, agar mereka juga bisa belajar. Dan jangan lupa komen, beri kami masukan apabila apa yang saya sampaikan itu salah. Oke? Juga subscribe dan bunyikan lonceng supaya ketika kami upload video edukasi dan informasi bisnis lainnya selanjutnya, Anda tidak ketinggalan. Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.